Kopi dulu. Semangat pagi Indonesia. Para sahabat sang kakek, kita kembali dalam acara Refleksi Sang Kakek. Pagi ini kita akan membahas tentang sebuah acara ALC, diskusi yang hangat selalu di sebuah stasiun TV batal. Kenapa? Dalam cuitannya, penanggung jawab acaranya, Karni Ilyas, Presiden ALC, menyatakan membuat sebuah ilustrasi, mengutip dari buku Mati Ketawa, Cara Rusia. Ketika burung-burung dari utara terbang ke selatan, lalu ditanya, "Hei, para burung, kenapa datang ke selatan?" Lalu sang burung dari utara menjawab, "Kami lagi dilarang berkicau di utara masa pemerintahan Khrushchev." Lalu banyak pro kontra. Acara ini konon kabarnya dibatalkan oleh pemerintah. Pertanyaan kita, apakah memang zaman ini seolah-olah kembali lagi ke zaman Orde Baru, di mana acara stasiun TV atau media bisa diberangus dan dibatalkan acaranya? Apa betul demikian? Apakah sedemikian luar biasa pemerintah kita untuk memberangus sebuah acara dan membatalkan? Stop! Tidak boleh ada acara seperti ini, karena ini mengkritik pemerintah. Apakah sedemikian halnya? Memang acara ALC ini sudah beberapa kali ditunda, dibatalkan menjelang hari hanya. Karena memang topiknya cenderung dalam tanda petik seolah-olah menyerang dan mencari-cari kelemahan pemerintah. Dan ALC juga dianggap dalam tanda petik memelihara para singa-singa yang mengkritik pemerintah, yang bahkan sampai ada salah seorang pembicara yang tetap yang selalu menyampaikan bahwa pemerintah itu dungu, tolol, bodoh. Ini sesuatu yang menurut kita sebagai orang timur sudah kurang baik. Bukan soal salah tidak salah, bukan soal benar tidak benar, tapi apakah pantas seseorang dengan ganasnya menyampaikan di sebuah acara, pemerintah, presiden, dungu, tolol, dan bodoh itu? Apakah kita seperti itu? Sehebat apakah kita? Mampu kita menghakimi dan menuduh orang tolol, dungu, dan bodoh itu? Jangan-jangan kita sendiri yang menuduh itu yang dungu, tolol, dan bodoh. Jadi tidak lagi zamannya caci maki di depan umum dalam sebuah acara yang ditonton jutaan. Janganlah menganggap seolah-olah itu sebuah kehebatan. Mari kita sebagai bangsa yang berbudaya, punya sopan santun, punya etika yang saling menghargai dan saling menghormati. Kritik itu penting dan harus, apalagi kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Masukan-masukan itu penting, tetapi cara menyampaikan kritik juga harus dengan etika dan cara-cara yang baik. Bagaimana orang mau menganggap, menerima sebuah kritik dan saran kalau cara menyampaikannya, cara jalanan, seorang preman, seolah-olah tidak bermutu, tapi mengaku adalah orang-orang intelek? Mungkin itu menjadi refleksi kita. Apakah pembatalan acara ALC karena memang waktu itu lagi demo dan musim banyaknya hoax? Karena dalam tanda petik pengalaman bangsa ini juga dengan acara ini, memang waktu-waktu tertentu seakan-akan memanas-manasi situasi dengan komentar-komentar yang sangat menggugah, memotivasi, dan bahkan mengkritik pemerintah. Saya kira kita sepakat. Pemerintah juga sebetulnya perlu melakukan perenungan dan refleksi. Bukan acara ALC-nya yang harus dibatalkan kalau dalam tanda petik itu adalah betul atas permintaan pemerintah. Kenapa pemerintah tidak mengirim juru-juru bicara yang mumpuni dalam acara tersebut untuk menjawab segala tudingan, menjawab segala kritik, dan menjawab segala saran-saran yang berguna bagi pemerintah dan bagi bangsa ini? Masalahnya adalah sejauh mana kita mampu dan mau saling menghargai. Jadi acara ALC tidak perlu dibatalkan. Sekritis apapun topiknya dan setajam apapun orang mau bicarakan tentang bangsa ini, tentang pemerintah, tidak perlu harus dibatalkan.
Tapi mari membangun sebuah dialog, diskusi dengan narasumber yang berimbang. Itu mungkin pesan kita bagi pengelola acara LC. Semakin berimbang jumlah narasumber dan semakin berimbang juga topik. Jangan seolah-olah hanya topik yang mendiskreditkan pemerintah, yang hanya menjelekkan pemerintah. Yang bagus juga harus kita akui, yang tidak baik itu kita kritik. Itu namanya media yang bertanggung jawab, yang berimbang, check and balance, independen, dan bisa dipercaya. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan memihak, jangan mengarah ke kiri atau mengarah ke kanan. Jangan seolah-olah pendukung oposisi anti pemerintah atau pendukung pemerintah dan anti oposisi. Media seharusnya berjalan di jalan yang objektif, karena itu tanggung jawab media untuk menyampaikan fakta yang benar, menyampaikan kritik yang mungkin acuan kita seperti Harian Kompas misalnya, menyampaikan kritik, yes, tapi dengan cara yang santun sehingga orang yang dikritik juga menjadi legowo menerima segala kritik dan saran, sehingga dengan demikian kritiknya nyampai, perbaikan dilakukan, dan bangsa ini akan semakin baik. Jadi persoalannya bukan soal membatalkan dengan acara LC, bukan itu jalan keluar untuk membungkam atau mau menghentikan kritik kepada pemerintah. Tapi mari berdialog dan berdiskusi, dan pemerintah juga bisa melakukan dialog-dialog dan mengundang para pengkritik pemerintah. Karena salah satu syarat demokrasi, seperti yang dibilang Robert Dahl, bukunya Demokrasi dan Para Pengkritik-Pengkritiknya, dia menyampaikan demokrasi tanpa kritik itu akan mengarah kepada otoriter dan anarkis, dan itu tidak kita inginkan. Karena anarkisme berkembang, maka otoriter dan diktatoris akan datang kemudian untuk menjawab anarkis. Kita ingin demokrasi kita, kritik kita jalan sehingga kita menjadi negara hukum yang demokratis. Jadi pembatalan, mudah-mudahan acara LC inilah yang terakhir, dan jangan lagi ada pembatalan-pembatalan yang lain. Tapi mari kita nikmati diskusi apapun, tapi diskusi yang elegan, santun, penuh dengan kecintaan terhadap bangsa, tapi kritis, boleh tajam, boleh sangat tajam, tapi tetap dalam etika, sopan santun, dan budaya ketimuran kita sebagai bangsa yang dikenal di dunia. Bangsa yang berbudaya, bangsa yang punya etika, punya sopan santun, dan juga ramah sesamanya, tidak saling menyerang, tidak saling marah, tapi mari kita saling ramah. Demikian para sahabat sang kakek, refleksi kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bisa menjadi perenungan dan refleksi kita, bahwa apapun, setajam apapun kritik, apapun acaranya, jangan acaranya yang dibatalkan, tapi kontennya, para pelakunya, etika sopan santunnya yang kita kelola dengan baik demi kebaikan bangsa. Demikian refleksi. Salam, sampai jumpa dalam refleksi berikut dan topik yang lebih hangat. Ngopi dulu.